saat ini saya sedang juga menempuh S2 di Cultural Studies UI. Di sini saya memposisikan diri sebagai scholar aktivis. Jadi pengkajian-pengkajian yang saya lakukan juga merupakan suatu bentuk advokasi terhadap dalam hal ini masyarakat Melayu. Di sini saya sertakan satu gambar peta besar dari masa lalu yang menunjukkan betapa identitas Malay itu atau identitas Melayu itu sebetulnya tidak bisa serta-merta atau disimplifikasi sebagai sebuah suku semata. Kita selama ini di level nasional selalu menganggap dia sebagai suku, dia sebagai, atau bahkan lebih parah lagi, Melayu itu kan Malaysia gitu. Itu ada hal-hal yang terjadi di sebetulnya hanya di satu titik dari satu Indonesia ini, tapi kemudian disebarkan oleh media dengan sifat sentralistik. Jadi ketika di lapangan pun kami menemukan misalnya orang-orang tua gitu masih menyebut bahwa kami ini berbahasa bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Ini Bapak yang lagi percakapan ini bahasa apa? Bahasa Melayu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin Pak Cahyo juga sebagai arkeolog, saya pernah membaca bahwa satu jejak artefak budaya yang sebetulnya valid itu adalah bahasa mengenai jejak kultural yang tidak bisa dikesampingkan dalam sebuah analisis data persebaran kultural seperti itu. Dan juga ada banyak buku kajian terutama dari James T. Collins yang menyebutkan memang kemelayuan ini jauh melampaui ruang geografis yang kita secara umum kita ketahui sekarang bahwa itu hanya ada di Riau, hanya ada di Pontianak, hanya ada di Medan. Itu hal-hal yang satu narasi historiografi yang tidak terungkap selama ini, tidak menjadi arus utama selama ini. Tapi tidak demikian di level wilayah masing-masing itu tadi, itu tetap kemelayuan itu tetap hidup, tetap menjadi satu identitas kultural yang tidak bisa dilepaskan. Lalu kemudian saya menemukan satu pertanyaan ilmiah gitu ya dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Dirjen Kebudayaan kita sendiri, Pak Hilmar Farid, yang mempertanyakan kalau di Malaysia, di Singapura, warga negara itu bisa mencantumkan bahwa dia adalah seorang Melayu. Pak Hilmar mempertanyakan, lalu di mana posisi Melayu dalam pembentukan nation building Indonesia sebetulnya? Jadi ini sebagai sebuah tulisan pemantik saya pikir yang memang harus kita respon gitu, dan saya memposisikan bahwa penelitian saya ini, tulisan saya ini untuk merespon sebagai trigger awal ya dari menjawab pertanyaan Malay question. Nah, Malay question ini kan sebetulnya sesuatu yang harus dijawab dengan perspektif kemelayuan itu juga gitu. Jadi apa yang Kwan Sin Cheng dulu pernah menulis bahwa ada Asia as a method gitu untuk menjawab persoalan-persoalan keasiaan, kita gunakan referensi-referensi dari Asia itu sendiri, dan begitu juga dengan Malay question ini. Saya mencoba untuk menggali jawaban dari perspektif kemelayuan itu sendiri. Nah, Melayu ini tidak pernah bisa dilepaskan sebagai satu kata sendiri. Jadi misalnya Melayu hanya Melayu, itu kita selalu menemukan bahwa Melayu mana? Melayu Riau, Melayu Pontianak, Melayu Medan, Melayu Langkat, selalu ada ujungnya tuh Melayu Sumbawa segala macam. Nah, saya akan mencoba untuk mengkhususkan ke Melayu Sumatera Timur sebagai kasus. Di sini jadi ketika saya mencoba untuk menempatkan Melayu Sumatera Timur sebagai kasus ini, saya melihat tentu ada realita keseharian, konteks-konteks yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama, ketimpangan akibat sentralisasi. Lalu kemudian juga ada penghisapan sumber daya alam. Ada kontestasi ruang, karena Sumatera Timur sendiri itu tidak hanya didiami oleh masyarakat Melayu, tapi juga berdampingan dengan etnis lain. Lalu juga ada siklus konflik dan kekerasan, yang kemudian kalau secara keseharian kita bisa bilang ada bahkan ada yang kita bisa merefer pada Medan ini keras bung, Medan itu kan termasuk wilayah Sumatera Timur, dan juga semacam ada stereotyping bahwa oh kalau orang dari Sumatera Utara, kita kenal Sumatera Utara sekarang sebagai wilayah administratif, itu keras-keras. Nah itu sebetulnya ada sesuatu yang secara kultural bisa kita jelaskan. Nah ini masuk ke poin 2, bahwa itu semua sebetulnya berakar dari trauma kultural atas tragedi 1946 yang tidak banyak menjadi arus utama ya dalam pembahasan kesejarahan kita.
Di sini saya sertakan satu peta yang menunjukkan bahwa dari pusat Batavia sesungguhnya ya, Batavia atau warisan kolonial, Batavia sebagai kota warisan kolonial ini sebagai pusat Hindia Belanda, hari ini kemudian dikekalkan menjadi pusat kekuasaan yang dengan media meluaskan seluruh ideologi, seluruh semua bentuk-bentuk kultural yang kemudian menyamarkan realita kultural yang sesungguhnya seragam. Tadi Mas Arief dari Kompas juga cerita itu kita terperangah bahwa memang ada realita kultural yang selama ini kita sedang didera oleh keseragaman dari satu titik ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini saya juga sertakan satu artikel, ada evasive identity sebetulnya, ada identitas yang samar antara Melayu, karena ketika trauma kultural ini kan berawal dari satu kejadian, satu tragedi 1946 di awal masa berdirinya Indonesia, yang dalam presentasi ini saya tidak bisa bicara terlalu banyak, tapi saya nanti akan anjurkan untuk menonton film dokumenternya. Jadi ketika 1946 itu terjadi penyerbuan, penyerangan, dan juga bisa dikatakan genosida yang menghabisi otoritas lokal berupa Kesultanan Melayu di Sumatera Timur dan juga masyarakat Melayunya pada saat itu. Nah, hal ini menimbulkan satu trauma kultural sehingga menjadi Melayu pada masa itu tidaklah mudah. Jadi harus disamarkan. Para tengku-tengku menanggalkan ketengkuannya, jadi namanya dilepaskan tengkunya, atau beberapa nama bahkan menyertakan marga untuk bisa membiaskan, oh kalau marga kan Batak, bukan Melayu, atau ada juga Mandailing. Jadi banyak, ini sangat kompleks. Sumatera Timur ini sendiri juga merupakan satu wilayah kultural yang sangat beragam. Oke, jadi dari realita seperti itu, saya menggunakan framework dari Profesor Syed Farid Alatas, seorang Melayu Malaysia sebetulnya yang banyak mengkaji soal postkolonial. Jadi ketika peristiwa 1946 itu terjadi, di situ ada pertanyaan sebetulnya. Itu sebuah upaya untuk menjadikan nation state, gitu ya, pasca Perang Dunia Kedua itu sebetulnya harus digali betul apakah terjadi dekolonisasi itu, atau di beberapa tempat itu justru merupakan rekolonisasi. Artinya sebelum peristiwa pembentukan nation state Indonesia sebagai bangsa ini, dan sesudah itu kita bisa lihat perbedaannya gitu. Apakah masyarakat setempat masih mengalami hal-hal yang justru mendegradasi kehidupan mereka, atau dengan adanya nation state ini justru membantu. Itu bisa kita periksa dari situ. Ini merupakan framework dari Prof. Farid Alatas. Lalu kemudian kan postkolonial ini sering merupakan satu bentuk kajian untuk menanggalkan Eurocentrisme gitu ya. Eurocentrisme ini terbatas, misalnya kita hanya melihat bahwa kita jangan lagi berada di bawah bayang-bayang Belanda. Nah, 1946 itu, genosida itu sering dianggap sebagai justifikasi bahwa Kesultanan Melayu itu merupakan elit gitu ya, maksudnya sekutu daripada Belanda. Tapi kemudian kita tidak bisa memeriksa lagi lebih jauh bahwa ada kontestasi Jepang juga di situ. Nah, apakah polarisasi ini dikesampingkan begitu saja dalam historiografi kita? Gitu. Jadi harus diperiksa bahwa de-eurocentrisme ini sering mengarah kepada akhirnya pada ultranasionalisme yang kemudian menjadi justifikasi dari sebuah genosida tadi, bahwa itu dianggap tidak pro terhadap proklamasi, tidak pro terhadap Indonesia, maka itu harus dienyahkan. Dalam sebuah proses nation building diawali dengan tragedi seperti itu, ini kita harus menyadari realita historis seperti itu di dalam keseharian kita juga. Gitu. Jadi ketika ada nation building, lalu ada nasionalisme, apakah ini adalah sebentuk esensialisasi gitu, yang sebetulnya dalam sebuah kajian kultural ini adalah sesuatu yang haram gitu ya, menganggap bahwa identitas adalah ajeb, lalu yang kemudian dianggap sebagai altering yang bisa dilakukan semua negasi-negasi terhadapnya. Jadi semua hal ini membawa kita untuk Waktunya 1 menit lagi, Ibu. untuk membawa kita untuk melihat bagaimana historiografi kita sendiri.
Di sini kemudian kita lakukan pemosisian kontemporer di digital era yang pada kajian saya ini akan memposisikan Melayu sebagai agensi dan Indonesia sebagai struktur. Ini adalah metode yang saya lakukan, digital ethnography from within, karena saya terjun di dalamnya juga. Sebagai korpus, saya akan menjadikan narasi-narasi trauma kultural di dalam new media, digital media. Salah satunya adalah film ini, 1946, teman-teman bisa cari di Lentera Timur Channel. Jadi artikulasi narasi trauma kultural ini kemudian disampaikan oleh para penyintas, para survivor. Ya, pertama kalinya diceritakan, lalu kemudian karena konvergensi media baru kita bisa merespon, bisa memaknai ulang. Nah, pemaknaan atas narasi trauma kultural ini kemudian beragam, gitu ya, diversifikasinya banyak sekali. Kita harus identifikasi kembali. Nah, tapi kemudian ini bisa saya kemukakan contoh-contohnya. Jadi bahkan sampai ke politisasi perjuangan, politisasi struggle, sampai ke self determination, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa melakukan trauma healing, gitu ya, dalam hal ini untuk kemudian bisa mencari common, mencari daya tahan komunitas lagi, gitu. Nah, keagensian dari anak muda Sumatera Timur kemudian menghimpun diri dalam sebuah media komunitas. Mereka kemudian membangunlah sumatratimur.com di sini. Di sumatratimur.com ini semua unsur-unsur commoning itu saya temukan sebagai sebuah strategi. Jadi di sini ada penggunaan bahasa Melayu Sumatera Timur, ada basis historiografi Sumatera Timur, lalu juga eksplorasi modal kultural, seperti yang tadi Mas Arief, saya sangat terinspirasi sama presentasi Mas Arief tadi, lalu juga artikulasi perspektif subjektivitas dan juga kesadaran ruang, hingga kemudian dia menggalang solidaritas komunitas di Sumatera Timur itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya, ini masih berjalan terus, proses commoning ini, sehingga kemudian nanti pada kedepannya menjadi sebuah strategi tersendiri bagi komunitas Melayu Sumatera Timur, khususnya youth-nya, ya, anak mudanya, untuk kemudian mereposisi bagaimana kemudian relasinya dengan keindonesiaan, antara kemelayuan dan keindonesiaan. Ini jadi dua identitas yang berdinamika. Ibu, waktunya habis. Pak Cahyo, apa dilanjut atau gimana? Saya sudah di slide terakhir sih. Bisa diakhiri. Menanggap dilanjut saja atau langsung ke presenter selanjutnya karena waktunya 10 menit, lebih dari 10 menit. Slide saya udah habis, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ken Miriam dengan karyanya membasuh luka trauma kultural melalui media komunitas. Baik, selanjutnya kita kepada presenter Ibu Ida Puspitasari. Sudah hadir Ibu? Dengan tema dengan judul karya Aksi Merawat Budaya Silaturahmi sebagai Toleransi dan Refleksi Diri dalam rangka mengarus utamakan gaya hidup berkelanjutan guna memperkokoh akar persatuan bangsa pada 7 generasi keturunan Kiai Madah. Kepada Ibu Ida Puspitasari kami persilakan. 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin saya presentasinya dengan video nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Puspitasari, individu masyarakat, pelaku budaya, dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Malang. Peserta terpilih Ikonik 2022 yang mengetengahkan proyek Cultural Commoning untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan dengan judul Aksi Merawat Budaya Silaturahmi sebagai Toleransi dan Refleksi Diri dalam rangka mengarus utamakan gaya hidup berkelanjutan guna memperkokoh akar persatuan bangsa pada 7 generasi keturunan Kiai Madah atau Kiai Kolpoh bin Kiai Ismail Kembang Kuning atau Bang Koneng dari Pulau Madura. Perubahan budaya yang sangat cepat dalam kondisi adaptif terhadap situasi pandemi COVID-19 yang melanda segala penjuru dunia, sehingga menuntut kita agar berupaya mengontrol perubahan kolektif budaya dengan melakukan aksi nyata maupun intervensi dalam harapan membentuk gaya hidup yang berkelanjutan. Di samping itu pula, sebagai individu masyarakat, diperlukan adanya kesadaran untuk turut berpartisipasi merangkai masa depan ekonomi dan budaya alternatif untuk membentuknya. Budaya silaturahmi yang merupakan aksi nyata dari mengikat tali persaudaraan
guna menjaga hubungan saling mengasihi dapat diimplementasikan dalam gerak langkah saling berkabar, berkomunikasi dan mengunjungi satu sama lain, menghidupkan dan menumbuhkan rasa memiliki, menghargai dan menghormati antar anggota keluarga yang masih hidup maupun leluhur yang telah tiada melalui seremonial berkumpul dan ritual berdoa serta melakukan ziarah kubur dan perawatan warisan budaya tersebut sebagai bentuk pengelolaan sumber daya budaya. Hasil proyek ini diharapkan menjadi solusi yang bermanfaat dalam sistem sosiobudaya yang terus berkembang di masyarakat secara terorganisir dalam kelompok dan dikolaborasikan bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan melalui budaya silaturahmi sebagai toleransi dan refleksi diri dalam rangka mengarusutamakan gaya hidup berkelanjutan guna memperkokoh akar persatuan bangsa khususnya pada 7 generasi keturunan Kiai Maddah atau Kiai Kolpoh bin Kiai Ismail Kembang Kuning atau Bengkoneng dari Pulau Madura yang akan membangun besarnya rasa ketergantungan dan upaya membangun hubungan yang baik antar anggota keluarga. Terangkum melalui kegiatan 1. Telusur jejak dan pengembangan data, 2. Penguatan karakter dan membangun jejaring, 3. Pemugaran dan perawatan situs budaya, 4. Silaturahmi akbar yang dirangkum dalam suatu kegiatan haul atau pengajian, tradisi lisan seperti kisah, puisi, nasihat, dan sebagainya dari tokoh sejarawan budaya pemerintah setempat dan sesepuh keluarga, kemudian ziarah kubur di situs. Historiografi. Menurut sejarawan terkemuka dari Pulau Madura yang dapat kita jadikan rujukan nilai sejarah, Tajul Arifin, seperti yang tercatat dalam sejarah, perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran dari Asia Tenggara terjadi pada kurun waktu yang panjang, antara 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kebanyakan dari mereka berangkat secara bergelombang, kelompok demi kelompok dalam kurun waktu kurang lebih 2000 tahun. Karena tidak bersamaan meninggalkan tanah asalnya itu, maka kelompok-kelompok tersebut tiba di tempat yang berlainan di seluruh penjuru Nusantara. Di Pulau Madura, para pendatang baru itu bermukim dalam kelompok-kelompok yang besarnya ditentukan oleh kesuburan tanah dan daya dukung ekologi setempat, yang kemudian membentuk satuan-satuan tersendiri, namun masih terikat satu sama lain oleh kesamaan bahasa. Pada seluruh masyarakat pada umumnya, para sesepuh yang masih hidup di Madura tetap mengajarkan serta menanamkan kepribadian yang luhur terhadap putra-putri keturunannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Karena di daerah Madura mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Islam. Falsafah Madura Bapak, Babu, Guru, Rapok. Ejaan bahasa Madura itu diawali dari peran dalam suatu keluarga. Ulama dan umarok di Pulau Madura. Menurut Dr. Kiai Haji Muhammad Mukhlis Solihin, salah satu tipologinya adalah kiai politik, di mana keterlibatan mereka dalam politik praktis berkaitan erat dengan peran dan posisi yang sedemikian tinggi, yang menggambarkan sebagai manifestasi makrokosmos yang memiliki kelebihan-kelebihan berupa ketinggian ilmu dan keagungan pribadi, yang dengannya ia mendapat privilege berupa perlakuan dan hak-hak istimewa dari masyarakat, serta menggunakan sistem patronik yang diselenggarakan. Culture budaya masyarakat Madura sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, di mana agama Islam menjadi agama mayoritas membentuk peradaban masyarakat berwawasan religius. Hal ini memberikan jalan lebar untuk melakukan hegemoni kekuasaan politiknya di Pulau Madura. Perkawinan indigenous atau perkawinan antar keluarga dekat atau juga perkawinan antar keluarga kiai dan umarok sebagai upaya mempertahankan privilege yang dimilikinya, sehingga hal tersebut berlangsung hingga pada masa sekarang. Perang saudara. Perang saudara yang pernah terjadi di masa lampau yang dampak daripadanya mampu memecah belah keluarga dan keturunannya dulu pernah berseteru. Sekitar di 17-1718 timbul perselisihan karena sebab hubungan perkawinan yang berujung pada peperangan antara Madura Barat atau Bangkalan dengan Pamekasan. Pada saat itu memang di tanah Jawa dan di luar Jawa, Mataram sekaligus VOC disibukkan oleh perlawanan-perlawanan lokal, sehingga fitnah dan adu domba yang dimainkan VOC berpengaruh pada penulisan sejarah. Masuknya Islam di Madura. Beberapa tokoh penyebar Islam mulai masuk ke dalam kerajaan dengan jalur perkawinan seperti Sayyid Ali Murtadha menikah dengan Putri Arya Babiri dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Putri Kembang Kuning dari Pamekasan Madura. Beberapa elit keraton Madura yang telah memeluk agama Islam dan menyebarkan agama Islam seperti Joko Tole, Lembu Peteng, penguasa Sampang, Arya Menak Sunowo, penguasa Propo, Ponorogo, penguasa Pamekasan, Kiai Arya Pragalba, penguasa Bangkalan. Perkembangan Islam di Madura terjadi begitu cepat, hingga akhirnya muncullah beberapa pondok pesantren yang didirikan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Madura. Pendirian pondok pesantren di Madura ternyata sudah cukup lama, bahkan ada yang dimulai pada abad ke-16. Keluarga dan kekerabatan Kiai Maddah Kiai Kolpoh bin Kiai Ismail Kembang Kuning atau Bangkoneng. Julukan Kolpoh menurut hasil penelusuran kami melalui wawancara dari para anggota keluarga yang hidup pada masa sekarang, tokoh agama dan sejarawan masyarakat setempat diperoleh penjelasan sebagai berikut. Kolpo atau klopo atau bilis, nama sejenis kayu. Kolpo, bentuk hidung yang tidak mancung. Pesek atau Jawa. Kolpoh, ada penekanan huruf H, bermakna kalah dalam perlawanan, istilah yang digunakan sebagian wilayah, khususnya Madura Barat. Berdasarkan julukan nama ketokohan dari Kiai Maddah atau Kiai Kolpoh,
Wajahnya bersih, perawakan tinggi dan ramping. Dikenal sebagai kiai yang suka beruzlah, mengasingkan diri untuk memusatkan perhatian pada ibadah, berzikir, dan bertafakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bentuk ibadah tirakat yang dilaksanakan adalah tidak berbicara atau bisu. Menurut ahli keilmuan ekologi lingkungan, Dr. Sama Irodatito SSI MSI, kepuh atau kelompang Sterculia foetida adalah sejenis pohon kerabat jauh kapuk randu. Tinggi dengan batang besar menjulang, pohon ini kerap didapati di hutan-hutan pantai. Di Bali dan di Jawa, pohon yang lekas tumbuh ini banyak ditemukan di pemakaman. Nama-nama lain diantaranya halumpang, kepoh koleaka, kepoh jangkang, jangkang kekompang, kepuh kepah, kekepahan, kepoh kelompang, kapapa, wuka, bungoro, kalupang, alumpang, alupang, kalupa, kailupa, furu, dan lain sebagainya. Anak dan keturunannya. Salah satu pondok pesantren tertua yang menjadi pusat pendidikan penyebaran Islam di Madura yang berpengaruh pada perkembangan sosiokultural yang hubungan kekerabatannya sangat erat dengan pondok pesantren lainnya baik di Madura maupun Pulau Jawa maupun lainnya pada masa lampau adalah Pondok Pesantren Kembang Kuning atau Bangkoneng di Larangan Kabupaten Pamekasan yang didirikan pada tahun 1619 Masehi. Pengasuh pertamanya adalah Kiai Mahali atau putra Kiai Nong Tenggi dari Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura. Beberapa anak keturunannya berhasil mendirikan pondok pesantren baru setelahnya yang menjadi pusat dan basis membangun masyarakat dan peradaban di masing-masing daerah tempat bermukim selanjutnya, yang menyebar di seluruh daerah di Nusantara khususnya di Pulau Madura dan Jawa, selain meneruskan tongkat amanah mengasuh atau memimpin pondok pesantren yang hubungan kekerabatannya sangat erat, seperti dijelaskan di tabel berikut. Situs dan letaknya. Bujuk atau bujuk adalah makam sesepuh atau tetua yang dikeramatkan. Mereka menyebarkan ajaran Islam yang sering disebut berdakwah. Mereka berjasa terhadap perkembangan masyarakat. Para tetua itu memiliki peran penting semasa hidupnya, sehingga menjadi panutan yang patut dicontoh. Biasanya nama bujuk diambil dari nama tempat asal atau hal-hal sekitar yang berkaitan dengannya. Terdapat banyak bujuk di Pulau Madura, tersebar luas di setiap daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, bujuk mulai terlupakan dan tidak lagi dikenal di kalangan remaja. Bujuk Kiai Maddah atau Kiai Kolpoh ini terletak di belakang Masjid Jami Nurul Falah, Talang, Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Bujuk Maddah atau Kolpoh ini satu area dengan Bujuk Ruham, yang merupakan adik iparnya. Tampak hubungan kekerabatan yang begitu erat pada masanya, kedua saudara tersebut sehingga sepeninggalnya pun ditakdirkan bersebelahan pekuburannya. Bukan berarti dengan saudara yang lain tidak demikian, namun agaknya menoreh kisah tersendiri, yang mungkin akan bisa diperoleh dalam proses penguatan karakter yang notabene baru saja dibangun. Sayang sekali hubungan leluhur yang kompak dan saling menguatkan pada masa lampau sempat terputus beberapa generasi di bawahnya dikarenakan kesibukan masing-masing yang kebetulan keluar merantau dari lokal daerah tersebut atas tugas dan kewajiban yang diembannya. Sebut saja salah satu contoh adalah kakek saya, Isam Suri BA yang berdinas di Departemen Kehakiman, berpindah-pindah antar pulau di Nusantara pada masa hidupnya, yang merupakan cicit pertama dari Kiai Maddah atau Kiai Kolpoh, dari putra pertamanya Kiai Abdurrahim yang dikenal dengan Kiai Abu Jalal, ayahnya yaitu Kiai Abdul Jalal. 3 generasi di bawahnya hampir lupa, bahkan tidak pernah pulang ke kampung halaman buyut-buyutnya di Madura. Karena minimnya informasi, serta diiringi rasa segan tak segan, kemudian dengan berlarut-larutnya pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia menjadikan penghalang besar untuk kami menggali dan menggalang silaturahmi yang terputus agar terwujud kembali dengan keluarga di sana, sehingga bujuk tersebut nampak sangat tidak terawat sekali. Memang kebiasaan masyarakat di Madura pada umumnya jikalau dari pihak keluarga tidak ada yang merawat situs makam peninggalan leluhurnya, maka masyarakat juga segan untuk merawatnya dikarenakan kultur yang masih dipegang adalah kekhawatiran ada wasiat keluarga agar misal tidak ingin dikenal atau dikeramatkan, atau juga bisa mungkin analogi umum, jikalau tidak dirawat dan tidak ada yang mengunjungi, maka kurang ada hal yang berdampak membangun perekonomian setempat dari kearifan budaya lokal yang tumbuh melalui ziarah kubur. Bagi kami, hal tersebut bukan berseberangan dengan ajaran agama Islam seperti sebagian orang mengatakan bid'ah. Justru dari situlah makna tingginya penghormatan kepada leluhur yang telah mendahului, karena atas keberadaan, perjuangan, dan pengorbanan beliau mampu menggugah dan meningkatkan ketakwaan kita yang membentuk rasa syukur, ketaatan, dan kesabaran dalam beribadah, menjalani kehidupan dan berkelanjutan, mampu memberikan manfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dunia. Aksi merawat budaya silaturahmi. Sebagai individu masyarakat dari tingkatan terkecil, keluarga agaknya dari tingkatan tersebut, aksi nyata maupun intervensi tersebut bisa mulai diselenggarakan. Berbekal beberapa dokumentasi masa lampau, kami mulai menapaki selangkah demi selangkah, membuka silaturahmi dengan figur keluarga yang sempat terputus di kala itu. Di masa akhir hayat nenek kami yang tinggal bersama kami di rumah peninggalan keluarga di Kota Malang, Jawa Timur,
dalam keadaan sakit tua meminta kami berangkat menemui keluarga kakek kami untuk mengabarkan kondisinya dikarenakan putra-putrinya tidak hidup berkumpul di satu tempat, melainkan menyebar di berbagai daerah dan pulau juga. Bukan hal yang mudah, tidak pula sebentar mengawali di sekitar tahun 2017 yang lalu, walaupun silaturahmi sudah mulai tersambung sedikit demi sedikit, mulai terjalin kembali namun berkurang intensitasnya dikarenakan nenek kami meninggal tepat di awal pandemi COVID-19 mewabah. Yang kemudian perubahan gaya hidup pribadi, lingkungan, dan masyarakat juga harus lebih adaptif, berdampak personal dan menyeluruh terus hingga masa sekarang yang mengharuskan kita di akhir pandemi ini agar mampu pulih lebih cepat, bangkit lebih cepat. Telusur jejak leluhur bersama dengan beberapa keluarga yang sudah mulai tersambung komunikasi yang mendasari pengembangan data yang sudah ada. Kebetulan di keluarga besar kami sudah ada forum keluarga leluhur dengan tingkatan 5 generasi di atas kami yang kepengurusannya kebetulan dibentuk beberapa saat setelah nenek kami meninggal di tahun 2020 yang lalu untuk menaungi aksi merawat silaturahmi keluarga besar agar tidak seperti kami yang sempat terputus beberapa generasi. Melalui beberapa pertemuan yang membahas program-program kegiatan yang akan diselenggarakan forum, ada momentum saling berkunjung terbuka saluran-saluran komunikasi untuk saling menguatkan, bekerjasama memberikan efek ketergantungan sosial yang lebih kuat yang akan memperkokoh akar persatuan bangsa berangkat dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan keluarga yang akan meningkatkan handar beni, yaitu kecintaan terhadap tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida Puspitasari atas paparannya berupa video tadi. Selanjutnya kita ke presenter Ibu Ade Amelia dengan karya Kultur Ngompos, gerakan daring mengajak warga mengelola sisa organik dari rumah. Silakan. Ya, saya menggunakan video, sudah saya kirimkan melalui panitia. Selamat siang, hari ini saya Ade Amelia akan membawakan mengenai kultur ngompos, yaitu online eksperimen untuk mengompos dari rumah. Apakah mungkin kita mengelola sisa organik dari rumah dengan lahan yang terbatas? Maka dari itu, Lab-Tanya melakukan eksperimen mengenai mengompos dari rumah. Dan harapannya akan membuka bagaimana tantangan mengompos sebagai aktivitas keseharian. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membentuk suatu budaya baru, yaitu melalui mengompos dari rumah dan mengobservasi apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat urban, juga mengumpulkan pengetahuan lokal mengenai pengelolaan sisa organik. Hal ini didasari karena yang pertama, Indonesia berada di dalam situasi darurat sampah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, diharuskan untuk setiap daerah mengurangi sampahnya hingga 30% pada tahun 2025. Yang kedua yaitu hanya 49,2% penduduk yang memilah sampahnya dari rumah. Selain itu, komposisi sampah kita 60%-nya adalah sisa organik. Apa yang terjadi jika sisa organik tidak dipilah berdasarkan daur hidupnya?
Maka dari itu, Leptanya mengeluarkan program untuk mengupayakan kultur ngompos melalui Ngomposkui, yaitu 6 minggu workshop dengan 5 sesi per batch-nya dan total ada 434 partisipan. Lengkap dengan workshop series dan support group discussion, juga peralatan mengompos dan online jurnal. Tantangan pada masa pandemik adalah tidak dapat bertatap muka langsung dan sulit untuk melakukan workshop secara praktek. Nah, bagaimana hal ini dilakukan? Pertama-tama adalah mengupayakan strategi publikasi yang tepat, yaitu melalui media sosial. Dalam media sosial ini, kami menunjuk beberapa public figure sebagai green influencer untuk bersama-sama peserta melakukan workshop mengompos dari rumah. Berikut adalah prosesnya. Bagaimana cara melakukan pembelajaran online secara efektif? Yaitu yang pertama, menentukan metode dan tools yang tepat. Yang kedua adalah bagaimana mengupayakan komunikasi antar partisipan, juga pemateri. Yang ketiga adalah bagaimana praktik keseharian tersebut dijabarkan dalam bentuk solving problem dan diskusi. Lalu yang keempat, menyediakan jurnal dan evaluasi dari proses. Maka itu, eksperimen ini menyediakan komposter modular yang dipakai untuk semua peserta dan juga ada lembar pengamatan komposter yang bisa diisi harian melalui manual ataupun online. Dan sesinya dibagi berdasarkan proses mengomposnya sesuai dengan minggu. Ada yang dilakukan dengan Zoom, ada pula yang dilakukan di grup WhatsApp. Dengan total 3 workshop melalui Zoom dan 2 kali melalui diskusi WhatsApp. Apa saja yang didapatkan oleh peserta? Ini adalah pengalaman para peserta dalam melakukan pengomposan. Ada yang baru benar-benar mengompos di kegiatan ini, dan ternyata simple, tidak ribet. Lalu juga ada yang mengeksplorasi antara material dengan kaya karbon dan kaya nitrogen. Ada juga yang berpendapat bahwa kompos tersebut jika dikelola dengan baik maka tidak akan berbau. Dan juga para peserta mengamati bagaimana perubahan sisa organik dalam komposter. Selain itu, bagaimana para dekomposer atau makhluk-makhluk yang membantu mengurai itu bekerja. Bahkan ada yang menceritakan pengalamannya hingga panen mengompos. Peserta juga merasakan kepuasan batin ketika merasa dapat berkontribusi kepada bumi walaupun hanya dari rumah. Ada juga pengalaman peserta yang dapat memanfaatkan komposnya menjadi pupuk dari sayur mayur yang ia tanam. Leptanya dalam program Kota Tanpa Sampah menyediakan sebuah grup dari aplikasi Telegram untuk mengumpulkan beragam alumni program dan saling membantu
untuk berdiskusi mengenai kegiatan mengomposnya. Untuk para peserta yang sangat menginspirasi, di setiap batch-nya dibuatkan sebuah Instagram Live untuk saling berdiskusi dan menceritakan pengalaman mengomposnya. Berikut adalah beberapa komentar mengenai kegiatan yang menarik saat mengompos, yaitu adanya pengurangan sampah yang sangat signifikan dari rumah, juga mempelajari bagaimana cara alam bekerja mengelola sisa organik. Banyak juga tantangan yang dialami peserta. Salah satunya adalah ketika sangat takut menghadapi belatung sebagai pengelola sisa organik, ataupun ketika sangat sulit mengurangi sisa makanan dan berakibat komposter menjadi sangat penuh. Pendapat peserta untuk dapat melanjutkan program ini dan mengembangkannya sebagai sebuah kebudayaan yang baru, yaitu bagaimana kita dapat memiliki komitmen yang secara berkelanjutan untuk melanjutkan kegiatan ini. Lalu yang kedua juga bagaimana grup sharing atau berbagi dapat membangkitkan semangat untuk tetap melakukan kegiatan yang baik untuk lingkungan. Tantangan besar krisis iklim dibutuhkan gerakan masif untuk mengupayakan keberlanjutan lingkungan. Melalui kegiatan kultur ngompos ini, diharapkan dapat dijadikan satu contoh atau preseden, yaitu mengupayakan mengompos sebagai bagian dari satu keseharian masyarakat urban. Baik, terima kasih kepada Ibu Ada Amelia yang telah memaparkan karyanya. Selanjutnya, peserta terakhir adalah Bapak Priai Agung Pambudi dengan judul karya Pawon Urip sebagai role model cultural commoning bagi masyarakat perkotaan. Apakah Pak Priyadi Agung sudah hadir? Baik, sepertinya beliau tidak hadir. Selanjutnya kita ke sesi tanggapan dari Bapak Cahyo. Silakan Bapak, persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Isti. Senang sekali saya bisa, sebelumnya selamat sore semuanya, salam untuk semuanya. Senang sekali saya bisa hadir, ikut bergabung di diskusi kali ini dengan tema yang cukup beragam, tetapi semua menuju pada topik cultural commoning. Nah, saya belajar banyak hari ini dari ibu-ibu. Kebetulan ini perempuan semua yang mempresentasikan. Oke, kita coba lihat dari yang pertama dari Ibu Ken Miriam yang berkaitan dengan praktik cultural commoning untuk masyarakat Melayu. Oke. Jadi di dalam pemaparannya, saya juga membaca artikelnya bahwa untuk mencapai proses praktek cultural commoning itu dipakai media komunitas yang namanya sumatratimur.com sebagai kasus untuk menjelaskannya. Oke, saya senang sekali membaca artikel dan mendengarkan Ibu Ken bicara tadi. Oke, membaca artikelnya sangat bernas. Itu mungkin karena Ibu Ken adalah seorang jurnalis sekaligus merangkap sebagai scholar begitu. Jadi saya dengan cepat dan gampang dan enak mengikuti paparannya, terutama di artikelnya. Oke, tapi saya juga ketika selesai membaca, mendengarkan paparan dan membaca artikel itu, kemudian saya berpikiran ya,
ini cukup bagus sekali gerakan yang bisa mencerminkan sebuah praktik cultural commoning begitu. Tetapi dari studi Ibu Ken, apakah bisa memprediksi ke arah mana gerakan ini nantinya? Itu yang membuat saya ingin tahu sekali begitu ya. Karena dari awal itu sudah tercipta cukup bagus begitu. Apakah masih berada pada skop wacana di media timur itu, ataukah akan juga mengarah pada aksi-aksi begitu ya, yang lebih lebih praktikal begitu. Nah, itu yang membuat saya bertanya-tanya seperti itu, karena pengen tahu saja. Nah, yang kedua yang membuat saya ingin bertanya juga, itu masalah trauma kultural itu yang tampaknya cukup masif kalau berdasarkan penjelasan Ibu Ken. Ya, ada 2 kali yang cukup besar di 46 dan 65 itu yang membuat kemudian trauma kultural terjadi pada masyarakat Melayu. Nah, saya ingin tahu bagaimana Ibu Ken ini mengambil media Sumatera Timur ini itu untuk menjelaskan, dan tampaknya sangat yakin bahwa dari gerakan ini itu bisa dipakai untuk trauma healing, begitu ya. Itu menarik sekali. Nanti apabila bisa diikuti di tempat-tempat lain, saya kira itu nanti kita bisa banyak belajar pada Ibu Ken ini. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan presentasi dan artikel Ibu Ken. Itu kan dalam sebuah gerakan cultural commoning itu selalu disyaratkan adanya kolaboratif ya, gerakan-gerakan yang kolaboratif dan keragaman komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kira-kira ya, kalau Ibu Ken ini kan posisinya tadi sudah jelas nih ya, ada di posisi sebagai orang Melayu gitu. Oke, kira-kira apakah keragaman komunitas itu masih di dalam media Sumatera Timur itu masih di frame dalam kemelayuannya gitu ya. Saya juga mendukung sih kalau metode yang tadi digunakan itu dengan metode Melayu begitu ya. Tetapi apakah keterlibatan orang-orang ini tidak juga melibatkan komunitas lain di luar Melayu? Nah, itu yang ingin saya pertanyakan. Tapi pada dasarnya saya senang sekali, saya belajar banyak dari Ibu Ken untuk masalah bagaimana mengelola cultural commoning pada kasus di Melayu. Nah, untuk yang menginjak ke presenter kedua, Ibu Ida Puspitasari. Saya sebut ibu saja ya semua, jadi saya tidak tahu supaya lebih aman begitu penyebutannya dan lebih sopan saya kira. Nah, tadi sebuah video yang ditampilkan tentang aksi merawat budaya silaturahmi begitu ya. Oke, saya menikmati semacam film dokumenter begitu. Cuman karena dibatasi 10 menit kan mungkin naratornya membaca dengan sangat cepat begitu. Ada beberapa informasi yang kelewat untuk saya, tapi mungkin karena batasan waktu yang harus dipenuhi. Oke. Dan Ibu Ida ingin memperlihatkan sebuah budaya silaturahmi yang akan dicoba dibangun kembali sebagai sebuah common begitu ya,
untuk sebuah keluarga dan memandangnya dari sudut histori. Saya cukup menarik sekali, saya kira itu siapa tahu ini juga nanti bisa membangkitkan atau menciptakan sebuah sejarah keluarga besar begitu ya. Saya kira itu menarik, kita akan tunggu juga, siapa tahu nanti bisa dituliskan dalam sebuah buku begitu untuk sejarah keluarga. Dan program-program yang dikemukakan tadi cukup banyak sekali, tapi apakah bisa Ibu Ida ini menjelaskan bagaimana awal mula program-program itu diciptakan begitu ya? Apakah itu berdasarkan ada satu orang saja yang sangat concern pada masalah keluarga itu, kemudian dia bergerak sendiri, apakah itu sebuah kesepakatan bersama gitu ya? Ada telusur jejak leluhur, pemeliharaan situs, kemudian silaturahmi itu sendiri, seperti itu. Oke, nah berkaitan dengan itu juga, berkaitan dengan silaturahmi tadi, dikemukakan bahwa ada semacam sense di kiai-kiai di di Madura itu bahwa mereka juga dekat dengan politik praktis begitu ya. Nah, apakah selama program silaturahmi ini berjalan, apakah ada konflik-konflik ya yang berkaitan dengan politik praktis ini dengan silaturahmi? Silaturahmi kan dalam rangka untuk mengakrabkan begitu, tetapi tentu saja akan beragam dalam satu keluarga itu pandangan-pandangannya. Nah, mungkin itu juga menarik untuk dikemukakan. Nah, di samping itu, saya dalam penjelasan video dan artikel yang saya baca, itu sangat fokus memang pada keluarga besar ini ya. Oke, saya ingin tahu juga, penasaran juga, bagaimana interaksi keluarga besar ini itu dengan komunitas atau keluarga-keluarga lain di Madura begitu ya. Apakah ada? Saya yakin pasti ada ya, itu jaringan yang di luar keluarga besar itu yang kemungkinan besar juga memberi dinamika di dalam sejarah keluarga itu, keluarga besar itu. Nah, ini pertanyaan iseng yang terakhir ini ya, Ibu Ida. Oke, nah apakah ada dampak lain ya, ketika program itu berjalan begitu? Selain silaturahmi, apakah ada dampak-dampak lain, misalnya dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya itu, yang saya membayangkan silaturahmi itu kan kemudian membuat kita semakin kompak begitu, semakin meningkat kegotong royongan yang semakin akrab gitu. Tapi apakah itu juga berdampak pada aspek-aspek yang lain begitu di dalam keluarga besar itu? Begitu yang mungkin yang saya senang sekali ke penjelasan film dokumentasi tadi, saya mau menyebutnya seperti itu begitu, yang memberi banyak informasi kepada kita. Menginjak pada presenter yang ketiga, Ibu Ade Amelia, ya, tentang kultur ngompos begitu ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi saya mendengarkan sebuah gerakan atau sebuah upaya yang sangat-sangat cerdik begitu untuk dilakukan pada masa pandemi begitu ya. Dan dari presentasi video tadi dan dari artikelnya, saya melihat ada lebih banyak keberhasilan yang didapat begitu ya. Oke, pesertanya saja sudah 425, itu sebuah komunitas yang cukup besar saya kira. Dan ini juga memberikan contoh bagaimana proses cultural commoning itu bisa dipraktekkan dan mencapai kesuksesan yang cukup banyak. Jadi kita mungkin banyak belajar ya dari Ibu Ade ini dan berserta dengan komunitasnya, bagaimana
upaya-upaya cultural commoning itu bisa dilakukan dengan sukses. Nah, saya melihat di grafik itu ya, yang disajikan itu, tadi cepat sekali grafiknya, tetapi saya melihat ada kelompok usia yang masih sedikit partisipasinya, yaitu kelompok di atas 60 tahun. Ya. Saya kira bukan karena lanjut usia ya, bukan karena itu, tapi mungkin juga karena program ini lebih banyak juga trigger, didorong oleh, disupport oleh media sosial ya, IG dan sebagainya yang mungkin tidak begitu dikenal oleh orang-orang usia di atas 60 tahun gitu. Tapi bayangan saya justru orang-orang di usia itu kan mungkin kalau bisa direkrut dengan cara lain itu akan lebih komitmen dan punya banyak lebih waktu gitu. Itu yang di dalam bayangannya. Nah, yang ketika saya membaca artikel dan mendengarkan video tadi, pertanyaan yang muncul di saya itu kepenasaran saya itu ada pada bahwa mengompos itu kan butuh energi dan waktu yang lebih banyak begitu, yang harus diaplikasikan ke program itu begitu ya. Kayak kita harus memilah-milah, memotong-motong menjadi kecil dan sebagainya. Yang dulu kalau tidak memakai kompos itu kemudian kita hanya buang saja, nanti kan tukang sampah itu, yang juru sampah yang mengambil sampah itu kemudian dia akan mengumpulkan dan membuangnya dan rumah kita kelihatan bersih begitu. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara memotivasi komunitas ini supaya punya komitmen itu ya. Jadi komitmen untuk memberi effort yang lebih, menyediakan effort yang lebih untuk melakukan itu. Saya kira itu justru hal yang sangat penting kenapa komunitas ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya berpikiran kemudian juga keberlanjutan program ini, ya. Keberlanjutan ini, program ini ketika komitmen sudah ada dan sebagainya itu kira-kira sampai di mana ya, ya. Ataukah hanya akan menambah jumlah anggota sehingga semakin banyak orang melakukan itu, atau lebih dalam lagi dengan program-program yang lain. Karena melihat kesuksesan program ini, saya kira bisa dilakukan bergerak ke tempat yang lebih luas lagi, atau melanjutkan itu pada tahap-tahap yang lebih luas lagi, mungkin bahan daur ulangnya berbeda, begitu. Kemudian teknologi yang diterapkan berbeda, atau keragaman masyarakat yang berdasarkan usia atau berdasarkan ini sekarang urban, bagaimana kalau diterapkan di pedesaan dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan gitu. Pada dasarnya saya suka sekali dengan paparan Ibu Ade dan program yang sudah dilakukan. Demikian tanggapan saya dari untuk ketiga presenter yang terus terang saya belajar sangat banyak hari ini begitu ya. Waktu saya kembalikan ke Bu Isti sebagai moderator. Bu Isti mungkin masih unmute. Terima kasih banyak Pak Cahyono atas review untuk ketiga karya para presenter. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada para partisipan yang hadir untuk bertanya, atau mungkin dari para presenter ingin
ikut menanggapi juga tanggapannya Pak Cahyo. Ya, saya Dipersilakan. mengharapkan tanggapan balik. Silakan yang terlebih dahulu mungkin Ibu Ken Miriam, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Cahyo untuk pembacaannya terhadap kasus ini. Jadi kalau tadi saya tangkap ada 3 poin yang Pak Cahyo tanyakan gitu ya. Yang pertama, ini arahnya kemana gitu. Ini kemudian apakah hanya berhenti di media itu sendiri. Jadi kalau saat ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan observasi yang saya lakukan, memang media itu punya kemampuan untuk membentuk kolektivitas itu sendiri Pak Cahyo. Jadi karena sifat convergence dan digital media ini, dia kemudian membangun satu klaster narasi yang kalau dalam frameworknya Merlin Halim disebut algorithm enclaves gitu. Jadi siapapun yang merasa ada kaitan dengan narasi trauma kultural yang disampaikan di film 1946 di YouTube channel Lentera Timur itu, kemudian merasa bahwa oh iya ini sama, saya juga merasakan bahwa kemana ya orang tua saya dulu. Lalu kemudian di situ dalam paper saya sebut sebagai penderitaan kolektif itu yang menyatukan mereka ini yang tadinya terserak tersebar gitu. Lalu kemudian memang tidak berhenti sebagai sebuah, saya juga tempatkan ini sebagai sebuah digital activism. Jadi media komunitas itu kan memang selalu tidak bisa dilepaskan dari aktivisme gitu, bentuk-bentuk gerakan sosial yang di grassroots gitu ya, yang di akar rumput. Jadi ketika kolektivitas itu terjalin dari si sosial media ini, dia kemudian berlanjut ke dalam ritme budaya itu sendiri gitu. Jadi dari algoritma ke ritme budaya itu menjadi satu harmoni sendiri. Dan terbukti memang beberapa belakangan ini gitu ya, kalau kita menginjak lebih jauh, ini bahkan sampai ke subjektivitas politik bisa ke sana arahnya, karena memang kan artikulasi kepentingan itu kan ujungnya ke situ kayak Pak Cahyo, ke kebijakan politik gitu. Jadi memang arahnya bisa ke situ, dan bahkan beberapa kasus itu juga membawa saya sempat mengamati, misalnya ketika waktu tahun sebelum pandemi itu ada Google Translate, itu ada kasus Google Translate itu yang sempat ramai di masyarakat Melayu. Ini sebenarnya lintas melampaui wilayah kultural Melayu Sumatera Timur. Jadi ketika itu Google Translate tiba-tiba kita mendapati bahwa kalau kita ketik Melayu sebagai API, itu artinya banyak yang jelek-jelek gitu, negatif. Ini mungkin karena ada sentimen ke Malaysia sebetulnya kan, ini hal-hal yang memang di luar banyak konteksnya gitu. Jadi ketika itulah kemudian terhimpun lagi bentuk-bentuk gerakan di ranah offline yang kemudian bahkan sampai membentuk berembrio ya Pak. Ini belum sempat mengkerucut jadi satu organisasi politik gitu ya. Tapi ide Partai Melayu kemudian tercetus dari situ. Jadi memang ini subjektivitas politik yang akan menjadi, saya pikir akan menjadi arah dari gerakan ini, gitu, sebagaimana gerakan sosial pada umumnya. Lalu kemudian Pak Cahyo juga menanyakan bagaimana sih bentuk trauma healingnya gitu ya melalui media komunitas. Ini sebenarnya kalau trauma sebagai satu kajian di ranah psikologis gitu ya, kita tempatkan pada level komunitas, itu beberapa kajian terkait trauma kultural itu menganalogikan tidak banyak berbeda dengan trauma yang dialami oleh manusia. Artinya ketika kita mengalami trauma, yang terpenting itu adalah bagaimana kemudian kita bisa bangkit resiliensinya gitu kan. Jadi bukan kemudian mengendap lalu dia muncul dengan wajah yang lebih jelek seperti yang terjadi pada di kasus 65 tadi gitu. Jadi trauma kultural 46 tidak terkomunikasikan, identitas Melayu tersamarkan, lalu kemudian meledak di 65. Dan juga kalau kita lihat sekarang juga sebetulnya ada polarisasi yang bahkan karena Melayu itu identik dengan Islam gitu ya, terus gitu ada benturan seperti itu di Sumatera Timur gitu. Jadi memang media di sini berperan sebagai kanalisasi dari seluruh narasi trauma yang selama ini tidak terkomunikasikan. Jadi ketika kita membuat film dokumenter 1946 itu para narasumber itu udah berusia sangat lanjut gitu, tapi ketika dia menceritakan itu masih dengan emosi yang sama gitu, karena itu diceritakan untuk pertama kali. Nah, tapi setelah itu kemudian kan narasumber itu
tutup usia, meninggal. Lalu si anak-anak muda yang menyaksikan cerita-cerita seperti itu punya gejolak emosi yang sama, tapi tentu ada kontekstualitas yang berbeda dan harus diredefinisi gitu, dikomunikasikan kembali. Nah, itu mengapa media menjadi satu ruang bersama gitu untuk kita kemudian memformulasikan. Jadi kalau dibayangkan memang spektrumnya bisa sampai ke ya emosi negatif atau kita mau mengelolanya sebagai sebuah kolektivitas untuk bangkit gitu. Itu yang sebetulnya menjadi peran dari si media ini sendiri. Lalu kemudian mengenai kemelayuan ini sendiri, apakah dia bisa menjadi sebuah metode untuk kemudian menggalang kolektivitas? Kalau di Sumatera Timur, Pak Cahyo, dan mungkin juga banyak sifat kemelayuan ini yang pertama dia kultur terbuka, artinya karena dia banyak mendiami wilayah-wilayah pesisir, di situ kan kalau ada air di situ ada Melayu, bisa dibilang seperti itu. Kemudian wilayah-wilayah, kalau tadi kita lihat di peta gitu ya, itu Sumatera Timur ada tiga wilayah, 3 identitas kultural sebetulnya, ada Melayu, ada Karo, dan ada Simalungun. Dan kalau kita klik di rubrik alam Melayu di dalam Sumatera Timur itu sendiri, itu banyak dia identitas kultural lainnya. Nah, tapi kemudian bagaimana ini terhimpun gitu ya dalam Sumatera Timur. Sebetulnya si Sumatera Timur ini sendiri karena sempat menjadi negara dalam RIS, lalu kemudian juga memang secara kultural dia tadi bersifat batas-batas itu menjadi tidak saklek gitu Pak. Jadi memang sifat kultural Melayunya sendiri membuka ruang. Apalagi ada kasus-kasus misalkan seperti ini. Jika adat itu terlalu dianggap memberatkan, misalnya sederhananya dalam perkawinan saja misalnya. Kultur Melayu, kultur yang dengan nilai Islam ini kemudian membuat dengan dia masuk Melayu atau dengan dia menjadi Melayu itu menjadi lebih mudah gitu untuk bisa menjalankan misalnya pernikahannya atau segala macam. Jadi ada konteks-konteks sifat-sifat kemelayuan yang egaliter, terbuka, dan ini sebetulnya bertolak belakang dari Melayu yang secara umum gitu ya dianggap tertutup atau sangat inklusif segala macam, sangat eksklusif, itu justru berkebalikan di masa itu, dan hal itulah yang sebetulnya menjadi modal kultural yang harus dikomunikasikan kembali sekarang. Begitu Pak. Tanggapan saya. Iya. Mohon izin. Ya, silahkan kepada Ibu Ida Puspitasari. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cahyono atas tanggapannya dan pertanyaannya. Saya mencoba menjawab di pertanyaan tanggapan yang nomor 1 ya Bapak. Apakah ini diawali dari kesepakatan bersama atau jalan sendiri-sendiri, atau jalan sendiri dari kami, yaitu tadi di dalam paparan video kami sudah sebutkan ya. Di awal mulanya memang kita berjalan dalam artian dari keluarga kecil, dari urutan sampai kakek nenek saja. Nah, kemudian kita berangkat juga tidak sendiri, dalam artian ada lembaga-lembaga yang mungkin lebih berkompeten, lebih paham akan hal tersebut, nggih. Mungkin salah satu kita bisa sebut di NAD di Madura itu ada, terus ada beberapa juga dari lembaga kami sendiri juga mensupport, ada rekan-rekan, sahabat-sahabat dari Bapak Ibu dosen yang memang sudah kita saling mengenal begitu di awalnya, itu di tahun 2017. Nah, begitu ke depannya ada kesepakatan bersama? Ya, kami berjalan bersama-sama itu sudah dalam bentuk forum keluarga. Forum keluarga itu tepat di tahun 2020 kemarin. Kita sudah menyelenggarakan seperti ada di paper gitu, sudah saya sampaikan dengan kepengurusan yang mungkin kalau secara yuridis mungkin belum teraplikasikan dengan sesuai dengan yuridis yang berlaku begitu. Cuman saja sudah dibentuk kepengurusannya dalam skala mungkin Jawa Madura saja begitu. Kemudian Kiai dengan politik, Kiai salah satu tipologi Kiai yang disebutkan yang saya angkat kemarin itu adalah politik
praktis. Kiai politik yang menerapkan sistem patronage atau dari perkawinan indigenous itu yang dilakukan dari seluruh anggota keluarga untuk mempertahankan privilege itu tetap diselenggarakan. Ya, memang semacam itu. Hanya saja tidak semata-mata itu dilakukan berdasarkan kepentingan politik, ya. Hanya privilege-nya saja mungkin yang, karena kalau kita bicara tentang politik pasti dengan seragam yang berbeda-beda. Itu tampak menjawab di nomor yang tanggapan dari panjenengan yang nomor 3 tadi, jaringan terbentuk, ya. Tapi kami di dalam suatu forum keluarga besar ini, baju seragam untuk politik itu adalah hak untuk privasi. Jadi kami juga beragam. Dampak yang lain dari sosial ekonomi ke depannya, ya memang ada dan sangat besar sekali ya yang kami rasakan. Mungkin dari ada yang dari silaturahmi yang sudah menyambung ini ada sebagian yang lebih tingkat strata ekonominya akan membantu keluarga yang lebih mungkin kurang, ya. Begitu itu sudah nampak aplikasinya sekali dalam 2 tahun yang sudah di belakang ini. Nah, mungkin harapan kami di kedepannya pasti luar biasa jika diselenggarakan dengan maksimal. Kami juga sertakan dalam paper kemarin penjelasan full papernya ya Bapak, itu bagan. Yang sudah kami selenggarakan hanya beberapa, bukan dalam artian tidak akan berlanjut, pasti akan berlanjut. Karena ini masih mungkin 5 tahun di awal ini hanya sebuah permulaan. Jadi stretching dulu, nggih. Ya, begitu. Begitu, nggih. Semacam itu saja Bapak, mungkin tidak ada hal yang terlalu berat untuk disampaikan. Mohon ditanggap juga. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih pada Ibu Ida Puspita. Selanjutnya silakan kepada Ibu Ade Amelia jika ingin menanggapi kembali. Ya, terima kasih Pak Cahyana atas tanggapannya. Tadi pertama ya ada 3 poin ya tadi yang disampaikan Bapak Cahyono gitu. Yang pertama adalah mengenai kelompok umur di atas usia 60 tahun ya. Jadi memang kalau misalkan sebelum pandemi memang banyak kegiatan kami itu langsung turun Pak ke masyarakat, langsung komunitas gitu. Dan memang pegiatnya itu rata-rata pensiunan gitu ya dan senior gitu. Dan memang kami sangat yakin ini potensi usia di atas 60 ini sangat banyak gitu. Tapi memang keadaan saat 2 tahun yang lalu ya gitu, selama 2020, 2021 sampai tahun ini juga sangat membatasi gitu untuk kegiatan tatap muka yang akhirnya memang secara mau tidak mau gitu ya harus menggunakan media sosial untuk sarana publikasinya gitu. Dan sebetulnya juga yang ikut dalam hal itu kan tidak hanya pesertanya aja gitu, tapi juga anggota keluarga yang gitu. Makanya ketika ada yang misalkan ikutan gitu, dia juga kan komentar mertua saya juga bantu gitu ya, mertua saya juga semangat nih ngumpulin misalkan ada maggot-maggot ya buat makan ikan kayak gitu ya. Juga sebetulnya kami melihat itu sebagai satu fenomena yang cukup menarik gitu, karena ketika yang tertera di pendaftar itu hanyalah satu individu gitu, tapi sebetulnya impact-nya itu ke satu keluarga gitu, bahkan di satu lingkungan gitu, misalkan di RT atau RW-nya. Lalu yang kedua, tentang yang mengompos ini kan bukan energi dan waktu yang banyak gitu ya, bagaimana sih caranya menemukan gitu komunitas yang bisa berkomitmen gitu, bagaimana motivasinya gitu. Nah, sebetulnya gerakan ini sudah dimulai gitu ya melalui Instagram Kota Tanpa Sampah dari kegiatan offline maupun online gitu sejak tahun 2015 gitu ya. Dan di Instagram juga followersnya juga lumayan ya, maksudnya sekarang ini ada sekitar 20.000 followers gitu. Nah, apa sih yang kami amati dengan fenomena sosial media ini? Yang pertama adalah ketika masa pandemi gitu ya, tidak bisa bertatap muka, media sosial menjadi satu model ekspresi gitu dari para
peserta ini, dan media sosial menjadi satu identitas atau pembentukan citra personal dari mereka, dan apa sih yang ingin dicitrakan gitu dengan kegiatan ini gitu. Yang pertama adalah dengan adanya pandemi sebetulnya banyak hal yang bisa direnungkan kembali ya, terutama untuk hidup berkelanjutan gitu, terus juga perhatikan pola makan, perhatikan mengenai sampah, mengenai apa, banyak yang bercocok tanam kan pada waktu itu gitu, rame-rame tiba-tiba melakukan hidroponik dan sebagainya. Dan hal itu sangat menarik menurut kami karena mengompos ini kan dia alur kegiatannya juga tidak berhenti sampai di mengompos gitu. Ada yang tertarik karena ingin mengaplikasikan ke tanamannya, ada yang tertarik karena memang memiliki kesadaran bahwa sampah di rumah saya sangat banyak gitu. Dan program yang kami tawarkan di Ngomposku ini menurut para peserta cukup komprehensif ya, karena pertama diberikan alat gitu, dan alatnya juga kami desain sedemikian rupa sehingga tidak sebagai misalkan kompos besar yang warna biru yang seperti tempat sampah gitu kan, tapi kami desain dengan bentuk yang clean gitu. Kebetulan juga di lab tanya ini banyak kan kita arsitek ya dan desainer gitu, jadi kami sangat perhatikan aspek itu, bagaimana komposter bisa menjadi salah satu furniture gitu, furniture yang kelihatannya clean gitu, sehingga ketika mereka mencitrakan itu di dalam media sosial menjadi sangat representatif gitu, dan mencitrakan kalau ngompos itu kegiatan yang bersih gitu sebetulnya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga mengajak para public figure gitu. Jadi tadi public figure itu sebetulnya bukan orang-orang lingkungan gitu ya, bukan orang-orang yang memang aktif sebagai misalkan riset mengompos dan sebagainya gitu, bukan. Mereka adalah ada yang artis gitu, ada yang pemusik gitu, ada yang juga gaya hidup makan diet gitu ya dan sebagainya gitu. Kami memetakan gitu potensi public figure ini, dan memang di sosial media kan influencer itu sangat berpengaruh gitu. Wah, si artis ini dia mau mengompos gitu, masa saya nggak mau gitu. Nah, itu yang kami coba untuk lakukan. Jadi motivasinya di situ gitu. Selain untuk media sosial ini dipelajari bagaimana orang bisa menjadi ekspresif, mencitrakan diri, berkomitmen untuk lingkungan gitu. Jadi itu adalah satu hal yang menarik juga untuk membantu motivasi. Selain itu kami juga apresiasi gitu orang-orang yang sangat rajin atau menginspirasi gitu. Kami posting kembali di media sosial, istilahnya ada wajahnya gitu ya, ada hasil dari kegiatan mengomposnya gitu sebagai satu apresiasi di medsos. Nah, yang ketiga adalah keberlanjutan program gitu. Jadi memang kegiatan mengompos ini gitu ya, yang intens ngomposku itu sebetulnya tahun lalu sudah sampai batch ke-14 ya, kami sudah tidak lakukan karena setelah itu sudah mulai ada berbagai gerakan offline, dan di akhir tahun 2021 sampai 2022 ini program tersebut dimasukkan ke dalam satu bagian yang lebih komprehensif lagi, bekerja sama dengan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan gitu. Jadi dimasukkan ke dalam satu struktur formal gitu, bagaimana komunitas ini misalkan skala RT atau RW bisa mendukung gerakan pengurangan sampah dari berbagai cara, salah satunya dimasukkan program mengompos tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ade Amelia. Silakan kepada para partisipan, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon izin Bu Isti, jika sedikit menambahkan kepada materi tadi yang akan disampaikan kepada penyangga, boleh ya? Silakan Ibu. Masih boleh. Oke, terima kasih. Begini Bapak Cahyono, mungkin sedikit ada saya mau menambahkan ya. Itu terkait sumber daya budaya. Pentingnya sumber daya budaya itu berupa aksi ziarah kubur. Itu mungkin saja, bukan hanya mungkin saja, kami sangat yakin sekali besar itu dampaknya dengan
perekonomian kerakyatan yang ada di sekelilingnya. Karena juga Iya. kita benar-benar betul menjaga, bukan sebagai hal yang buruk ya, tapi jikalau memang itu terjaga, itu akan menjadikan yang perekonomian kerakyatan itu kan hidup di sekelilingnya, dan hidup dan berkelanjutan terus begitu. Sedikit begitu saja. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para presenter yang telah memaparkan karyanya, dan juga kepada Pak Cahyono yang telah memberikan tanggapan. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan saja ya Pak. Gimana Pak Cahyono? Maaf Pak, kurang terdengar. Oke, maaf. Atau di antara para presenter ingin bertanya, saling bertanya satu dengan hal lain. Siapa tahu. Silakan. Jadi ada yang hands up kayaknya Mbak Rizky. Oh iya, sebentar. Pak Agus Nurbani, silakan Bapak. Dipersilakan. Oh iya. Oke, baik. Saya nggak nyalain kamera dulu ya. Ada sekian orang yang juga sedang online soalnya takutnya menyalakan kamera. Ini pertanyaan saya untuk Mbak Ade. Ini tema kita beragam mulai dari ujung langit sampai ujung bumi ini. Dari menjawab trauma kultural sampai ke menimbun sampah menjadi kompos. Tapi pertanyaan saya untuk Ibu Ade mengenai Madura. Ujung dari proyek ini apa ya? Saya mungkin tadi terlewat dari presentasinya. Sepanjang tadi menyimak video dokumenter itu, saya belum dapat ujung dari proyek ini apa? Apakah ingin mengajak orang Madura membudayakan pulang kampung, mereka yang ada di rantau, atau bagaimana agar perekonomian di Madura itu hidup, bergeliat, atau bagaimana. Kemudian tadi ada pendapat Pak Cahyono yang menarik untuk juga dikaji, dan itu belum ada sebuah kajian dari Yanwar Pribadi yang belum Ibu kutip itu mengenai politik kiai di Madura. Itu kajian terbaru di 2018 kalau nggak salah. Tadi pertanyaan Pak Cahyono dengan kontestasi politik sekarang, bagaimana mengatasi perpecahan pandangan politik yang belakangan semakin kental. Sementara kajian Pak Yanwar Pribadi dari UIN Maulana Hasanuddin Banten itu menunjukkan bahwa kiai itu jadi patron. Tadi Ibu bilang juga gitu kan, kiai itu benar-benar jadi patron. Tapi apakah dengan kontestasi politik sekarang itu kiai masih mampu, apalagi kiainya terlibat dalam politik praktis, seperti Ibu bilang, dan juga beberapa kajian menyebut itu. Apakah misalnya ada satu pendukung, misalnya nih ya, ini hanya contoh, ada kiai yang condong ke Presiden Jokowi misalnya, kemudian ada anggota keluarga kiai itu milih dulu Prabowo. Apakah itu kemudian bisa disatukan dalam format silaturahmi yang Ibu sebutkan tadi? Itu aja, Bu. Boleh, mohon izin bisa langsung ditanggapi. Silakan. Oke. Kepada Bapak tadi siapa nama? Bapak Pak Nurbani. Nurbani, betul. Bapak Nurbani. Oke, terima kasih. Begini Bapak, dalam proyeksi kegiatan kami itu dari awal itu adalah telusur jejak dan pengembangan data itu hanya internal, bersifat internal bagi kami, saya pribadi dan keluarga kecil saya, begitu ya. Dalam perkembangannya itu adalah penguatan karakter dan membangun jejaring. Ya, itu sudah terlaksana. Ada pemugaran dan perawatan itu sedang kami lakukan, sedang berjalan begitu. Endingnya nanti kami harapkan semacam apa? Ketika silaturahmi ini sudah terjalin dengan kuat, itu mungkin dengan ada sesuatu acara yang insya Allah ini
dari Forum Keluarga Besar sudah kami agendakan di bulan September ke depan ini ada hall untuk yang pertama, pengajian yang pertama, dan itu dari berbagai bani. Terkait dengan kontestasi politik, ya mohon maaf ya Bapak, karena itu mendasari kita sebagai individu masyarakat, sebagai yang masing-masing punya hak privasi untuk berseragam yang berbeda. Insya Allah, saya yakinnya itu benar-benar yakin itu kenapa? Ketika kita sudah enak berbicara, mungkin enak bersilaturahmi, sudah erat hubungannya, ke perbedaan yang bersifat hak privasi, saya rasa ada rasa segan dan tidak segan ketika nanti kita sudah bertemu. Mungkin hanya sindir menyindir saja, tapi kalau dibawa ke arah yang lebih jauh sepanjang pengetahuan kami, karena kami juga berada di dalamnya ya, untuk perpecahan mungkin tidak sampai semacam itu. Kemudian memang saya tidak menyebutkan seluruhnya. Untuk tipologi Kiai Madura yang ada di Madura itu memang macam-macam. Ada mungkin tidak kami sebutkan dalam materi. Ada mungkin disebut yang Kiai Nasab atau bukan Nasab. Itu ada di disertasinya Bapak Mukhlis, Dr. Mukhlis yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun sekitar 2007, tahun 2007. Ada Kiai Nasab atau Kiai bukan Nasab, itu mungkin bisa saja ada. Ada Kiai pesantren dan non pesantren. Ada lagi mungkin Kiai tarekah. Nah, itu macam-macam tipologinya yang khusus ada di Pulau Madura. Tidak melebar di mana-mana karena budaya di masing-masing daerah juga pasti ada, nggih. Seperti misalnya soto, nggih, ada soto Madura, ada. Begitu. Gitu. Mungkin semacam itu yang bisa kami sampaikan, sederhana, tidak terlalu melebar kemana, begitu. Terima kasih. Oh, mohon maaf, endingnya, nggih, mohon izin. Itu ketika nanti di acara silaturahmi akbar ini, dalam artian sudah berkumpul dari seluruh bani yang belum terlaksana. Ini sedang kami, mungkin kalau ada butuh pembuktian dalam artian sedang berjalannya kegiatan ke arah ke sana, memang iya, itu ada. Kami harapkan apa? Semacam tradisi-tradisi lisan dari kisah, puisi, nasihat. Mohon maaf karena ada pandemi ini, jelas otomatis dari para tokoh-tokoh itu banyak yang hilang ya, banyak yang meninggal duluan dari tokoh sepuh terutama ya. Jadi kami yang ada di sini nih mungkin hadirnya mungkin saya yang masih umur sekian ya, padahal enggak, umur saya sudah 40 Pak. Gimana? Masih banyak, kita harus benar-benar membangun ini, menghadirkan kembali tradisi-tradisi lisan, yaitu berupa kisah, puisi, nasihat, mungkin dari para tokoh sejarawan atau mungkin budayawan, itu nanti masih kami agendakan di ke depan. Mungkin dalam materi full paper sudah kami sampaikan, sedang kami lakukan itu. Insya Allah di tanggal 11 September nanti ke depannya mungkin ada sesuatu yang kita kerjakan dalam forum keluarga besar, memang bentuk dalam suatu program. Sekali lagi Bapak, bukan kontestasi politik nih, kita bahasnya keluarga Bapak. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida Puspita. Silakan kepada terima kasih juga kepada Pak Nurbani atas pertanyaannya. Silakan jika ada pertanyaan lagi dari para partisipan. Ada pertanyaan? Iya silakan. Ya, kepada Ibu Ken ya juga mungkin kepada Pak Cahyono juga gitu, karena tadi saya tertarik sekali gitu dengan membahas mengenai trauma, common trauma ya gitu, bagaimana komunitas itu menghadapi suatu trauma gitu, sehingga ada jejak-jejaknya bahkan sampai ke media sosial juga ya gitu,
terjabarkan di sana gitu. Dan sebetulnya kan common trauma itu juga tidak banyak gitu ya di sekitar kita dengan berbagai topik gitu, dengan berbagai bahasan gitu. Dan saya juga terkadang mendengar cerita-cerita dari orang tua saya mengenai masa lalu seperti apa gitu. Nah, namun yang ingin saya tanyakan gitu ya, ini secara umum juga gitu, karena saya sebetulnya juga sangat tertarik namun kurang familiar dengan topik ini. Apakah bagaimana cara menyampaikan common trauma tersebut gitu ya kepada generasi-generasi selanjutnya gitu. Maksudnya bagaimana sebaiknya itu disampaikan gitu ya, dan supaya itu bisa menjadi satu pembelajaran yang baik gitu ya, tidak meninggalkan jejak depresi berkelanjutan hingga ke generasi-generasi bawahnya gitu. Mungkin ini juga bisa dibahas atau ditanggapi oleh Pak Cahyono, karena ada beragam hal yang mungkin secara tidak sadar saya akan menurunkan common trauma tersebut ke generasi bawah saya gitu. Dan saya ingin juga memahami bagaimana cara penurunan yang tepat gitu untuk menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Ya, saya kira Ibu Ken yang tahu banyak itu, karena penelitiannya ada di situ. Baik Pak, ini saya coba jawab. Terima kasih Mbak Ade pertanyaannya. Jadi memang kalau tadi sempat juga saya bilang bahwa memang trauma kultural ini kan sifatnya memang kenapa disebut trauma kultural gitu ya, karena trauma itu menjejak pada kultur, pada keseharian gitu jadinya. Ketika komunitas mengalami luka kolektif itu, kekerasan kolektif gitu ya, kekerasan kolektif terjadi, lalu kemudian ada rasa takut, rasa marah, seluruh energi negatif itu kemudian tidak terkanalisasi, itulah yang kemudian menjadi trauma. Artinya gini, ketika terancam ada sebuah sesuatu yang men-trigger gitu, itu muncul sebagai sesuatu yang kalau orang tidak memahami trauma kultural itu akan merasa, oh kenapa dia begitu, kenapa dia keras begitu, kenapa dia marah begitu. Itu sesuatu yang dalam kajian trauma itu menjadi sesuatu yang dikenali sebagai, oh ini adalah gejala trauma. Nah, dalam trauma kultural ini betul seperti tadi Mbak Ade bilang bahwa ini adalah sifatnya mewaris, jadi intergenerasional gitu. Jadi betul-betul dia kalau tidak dikenali dan tidak dipahami dan tidak dikomunikasikan, maka dia akan terus mengalir. Bayangkan aja ini dari tahun 1946, sekarang tahun 2022, itu kita bisa melihat bahwa semua rasa sakit itu masih ada, gitu, masih bahkan masih harus betul-betul kalau kita lihat video di 1946 itu bahkan sampai usia 80-an aja dia masih bisa menangis menceritakan itu gitu. Dan itu memang sesuatu yang kalau tadi Mbak Ade menanyakan bagaimana caranya gitu. Kalau dari pengalaman kami dan juga dari beberapa literatur yang saya baca, intinya sebetulnya apa adanya. Jadi kalau tadi ditanya seperti apa, itu harus jujur apa adanya. Jadi penempatan isu trauma kultural gitu. Kadang kan kita suka takut nanti ini menimbulkan konflik baru kah atau bagaimana. Tapi ketika itu disampaikan sebagai sebuah fakta, lalu kemudian kita tempatkan juga sebagai sebuah upaya untuk lebih ke bagaimana bangkit dari luka tersebut, itu saya pikir kesadaran seperti itu bisa diupayakan melalui media komunitas dan juga kolektivitas yang terbentuk setelahnya gitu. Jadi yang tadi saya bilang ada klaster narasi yang terbentuk gitu ya, dari kita kumpul gitu, kemudian kita cerita, oh ya, lalu juga kita kemudian apa nih yang harus dilakukan setelahnya misalnya. Contoh kecil saja begini, misalnya kalau dulu perayaan atau ziarah ya tiap peristiwa 1946 itu dilakukan masih dengan sembunyi-sembunyi gitu. Ini beberapa tahun belakangan itu kemudian bisa kita bikin satu perayaan di Masjid Raya Medan gitu, sebuah public space yang selama ini tidak pernah terbayangkan sebagai untuk merayakan kejadian sengeri itu gitu. Dan kalau kita lihat juga misalnya bagaimana di Jerman itu kita punya museum, kita bisa melihat ada museum Holocaust gitu ya. Kita bisa melihat oh ini adalah sesuatu yang kekerasan yang harus kita kenali supaya tidak terjadi lagi. Jadi poinnya memang di situ, poinnya memang
kita tidak mungkin menyembuhkan luka yang tidak kita kenali. Nah, untuk pengenalan itu kan dibutuhkan kejujuran gitu, dibutuhkan kelapangan gitu ya, untuk kemudian bisa mengkomunikasikan bagaimana sih cerita dari dua sisi, dari sisi lain segala macam. Itu adalah bentuk-bentuk yang termediasi nih, dengan untungnya gitu ya, dengan sifat digital media hari ini gitu, kita bisa melihat ekspresi orang, jadi bukan cuma sekedar catatan teks setelah terjadi genosida korban sekian gitu, itu hanya sekedar angka. Tapi ketika kita bisa melihat, oh ternyata sedalam itu lukanya gitu, dan kemudian mewaris, kemudian juga akhirnya bahkan banyak bentuk-bentuk wujud trauma kultural ini yang belum saya jabarkan di dalam paper juga. Bahkan humor pun bisa menjadi wujud dari trauma kultural itu. Misalnya kenapa sih orang Medan ini lucu-lucu gitu misalnya kan. Kita bisa lihat banyak juga komika atau juga bahkan yang baru-baru nih Lebah Bergantung gitu ya. Itu lucu gitu. Itu kadang ternyata untuk menetralisir ketegangan dari luka-luka yang dia simpan. Seperti itu. Jadi sebagai kolektivitas ini memang harus kita kenali, dan memang seperti tadi Mbak Ade bilang juga, ini banyak terjadi dan dialami juga oleh puak-puak lain, identitas-identitas lain gitu. Sebagai bagaimana sih kita kemudian bisa mengenali luka tersebut untuk kemudian bisa bangkit. Intinya seperti itu. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Ade atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Sesi terakhir mungkin? Silakan. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan ya Pak ya sesi tema 3 panel 1 ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cahyono Prasojo yang telah berkenan menjadi penanggap untuk ketiga presenter hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ken Miriam, Ibu Ida Puspitasari, dan juga Ibu Ade Amelia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat siang. Terima kasih semuanya.